Penasaran? Presiden Jokowi akhirnya minta pria ini buka masker di Bendungan Napung Gede. Setelah melakukan peresmian Bendungan Napung Gede yang terletak di Desa Ilun Medo, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sika pada Selasa 23 Februari 2021 sore, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo meninggalkan podium. Ketika hendak bergerak keluar tenda ring 1 untuk melakukan peninjauan Bendungan Napung Gede, Presiden menyapa Uskup Maumere Monsinyur Edwardus Martinus Sedu. Kepada Presiden Jokowi, Uskup Maumere pun kemudian memperkenalkan seorang pria berbadan gemuk dan berambut uban. Waktu itu, pria gemuk berambut uban ini berdiri tepat di belakang Uskup Maumere. Setelah diperkenalkan Uskup Maumere, pria ini hendak maju, namun ia dicegah oleh salah seorang pas pampres. Ya, mungkin saja ia diminta untuk tetap jaga jarak sebagaimana aturan protokol kesehatan COVID-19. Atau mungkin juga pas pampres ini tidak tahu siapa sebenarnya pria gemuk itu di mata Jokowi. Pria ini akhirnya maju setelah diminta presiden. Kehadiran pria ini ternyata membuat Presiden Jokowi penasaran bahwa pada awal acara presiden sudah melihat sosok pria berbadan gemuk itu. Namun presiden seakan masih ragu untuk menebaknya karena sebagian wajah pria itu tertutup oleh masker COVID-19. Apalagi keduanya sudah lama tak bersua. Momen pertemuan bersama Uskup Maumere ini seakan menjawab rasa penasaran sang kepala negara. Presiden Jokowi kemudian meminta pria tersebut buka maskernya dalam beberapa detik. Pria yang membuat Jokowi penasaran pada awal acara dan saat acara berlangsung tersebut ternyata teman lamanya. Ya, dia teman lamanya Presiden Jokowi. Teman lama Jokowi ini juga merupakan salah seorang perancang atau pendukung pembangunan kota Solo saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Pria tersebut kemudian diketahui bernama lengkap Benediktus Bambang Triatmoko SJ. Ia seorang rohaniwan atau seorang pastor Katolik, Romo Moko panggilan akrabnya. Saya tadi penasaran, mau tegur tapi takut salah. Ini Romo Moko namanya. Romo ini menjadi salah seorang perancang pembangunan kota Solo saat saya jadi wali kota Solo. Kira-kira begitu kalimat yang diungkap Presiden Jokowi memperkenalkan Romo Moko kepada tamu undangan saat itu, seperti terekam kamera wartawan yang meliput langsung di ring 1. Uskup Maumere Monsinyur Edwardus Martinus Sedu kepada Suara Flores membenarkan kisah pertemuan Jokowi dengan teman lamanya di Bendungan Napung Gede. Ia mengatakan bahwa waktu Pak Jokowi memperkenalkan Romo Moko kepada tamu undangan di ring 1, Jokowi bercerita bahwa Romo Moko banyak membantunya di Solo. Gagasan Solo Technopark dari mereka ini. Maksudnya dari ATMI Solo. Pak Jokowi heran dan bertanya, apakah Romo Moko sudah bekerja di Maumere? Romo Moko kemudian menjawab bahwa kehadirannya di Maumere hanya datang membantu Keuskupan Maumere dan juga membantu masyarakat Kabupaten Sika pada umumnya. Setelah itu, Pak Jokowi kembali menegaskan bahwa Romo ini banyak membantu saya di Solo. Ungkap Uskup Maumere mengulangi cerita pertemuan Jokowi dengan Romo Moko di Bendungan Napung Gede sore itu. Uskup Maumere menekankan bahwa sewaktu Pak Jokowi di Solo sebagai wali kota, Romo Moko berkarya di ATMI Solo. Ia cukup membantu Pak Jokowi dengan program Solo Technopark dan juga pengembangan mobil SMK. Sekarang ini Romo Moko berkarya di ATMI Cikarang. Banyak tugas lain termasuk membantu di KWI. Beliau bersama Uskup Emeritus yang membidani kelahiran Politeknik Cristo Rey dan kelahiran kembali bengkel karya misi dengan nama PT Langit Laut Biru. Lalu, bagaimana ceritanya Romo Moko bisa hadir dalam peresmian Bendungan Napung Gede? Tentu tidak mungkin Romo Moko datang jauh-jauh dari Cikarang hanya untuk melihat teman lamanya itu. Apakah ada agenda-agenda penting yang sedang dirancang atau sudah dilakukan Romo Moko di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur?
Melalui tahapan penelusuran, Suara Flores akhirnya dapat mewawancarai Romo Moko di kampus ATMI Cikarang. Mari ikuti wawancara Suara Flores dengan Romo Moko berikut ini. Saya Romo Bambang Triatmoko dari Serikat Yesus atau Yesuit. Saya berada di kampus ATMI Cikarang saat ini, dan saat ini saya masih bertanggung jawab sebagai ketua yayasan dari Yayasan Karya ATMI Cikarang. Yayasan Karya ATMI Cikarang itu kurang lebih 8 tahun yang lalu mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Keuskupan Maumere untuk pengembangan sekolah vokasi di NTT secara umum, khususnya di Maumere. Nah, dalam rangka itulah Bapak Uskup kemudian mengundang saya bersama Bapak Bupati untuk menghadiri peresmian bendungan Nepun Gete. Ya, sebenarnya perkenalan dengan Pak Jokowi itu persisnya ketika beliau menjabat sebagai Wali Kota Solo, dan saya waktu itu menjabat sebagai Direktur ATMI Solo atau ATMI Surakarta. Dan pada waktu itu saya kebetulan juga diminta oleh pemerintah kota, dalam hal ini Pak Jokowi, untuk memimpin institusi atau lembaga Dewan Research Daerah sebagai sebuah bentuk sinergi antara pihak swasta atau pihak akademisi dengan pihak pemerintah untuk pengembangan kota Solo. Nah, kita banyak bertemu di sana dengan antara Pak Jokowi, saya dan teman-teman yang lain. Kita banyak diskusi ini bagaimana ini Solo mau dikembangkan dari sisi inovasinya dan sebagainya. Kemudian saya mengusulkan konsep tentang pengembangan Solo Technopark sebagai center atau sebagai pusat untuk pengembangan inovasi daerah, juga melibatkan banyak unsur-unsur masyarakat yang bisa ikut terlibat di dalam pengembangan kota Solo. Nah, itulah awal kedekatan saya dengan Pak Jokowi. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.